Bab 345. Di markas militer, meja sudah disiapkan. Yuda, Herdian, Basuki, dan Chandra sudah menunggu sambil melihat ke pintu markas. Ekspresi mereka terlihat cemas. Dekret kerajaan sudah sampai di luar kota. Sebentar lagi, dekret itu akan sampai di markas militer. Setelah mendapat kabar, mereka segera mengabari Wira, tetapi dia tidak kunjung datang. Mereka semua terus berkomentar. Sudah 2 jam. Kenapa Tuan Wahyudi belum datang? Kasim yang menyampaikan dekret hampir sampai. Gawat kalau Tuan Wahyudi melewatkan dekret pemberian gelar. Menurutmu, kali ini pemerintah akan memberi Tuan Wahyudi gelar dan jabatan apa? Setelah menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel, setidaknya dia akan mendapatkan gelar Amangkurat. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring. Dekret kerajaan sampai. Sekelompok kuda bergegas masuk ke markas militer. Orang yang memimpin adalah Kasim yang menyampaikan dekret. Ekspresi pengawal kerajaan tampak serius. Siap, seru Yuda yang gembira dan juga cemas. Dia langsung bersujud dan berterima kasih. Kasim membaca dekret. Raja mengumumkan, bangsa Agrel menyerang daerah selatan dan merebut wilayah kerajaan Nuala. Para prajurit ini mempertaruhkan nyawa untuk berusaha membunuh musuh. Mereka menembak mati Raja Tanui, menangkap Giandra, memusnahkan 30.000 pasukan infanteri bangsa Agrel, membunuh 30.000 kavaleri bangsa Agrel, dan menangkap 40.000 pasukan bangsa Agrel. Ini adalah kontribusi besar. Kasim itu melanjutkan. Raja memberi hadiah kepada Yuda yang setia pada negara dan memimpin peperangan untuk mengalahkan bangsa Agrel. Raja memberinya gelar Amangkurat Wutari yang akan diwariskan seterusnya dan diangkat menjadi Panglima Besar Utara. Mulai hari ini, Yuda sudah mulai bertugas dan harus kembali ke ibu kota kerajaan untuk melapor. Sampai di sini, Kasim yang menyampaikan dekret berhenti sejenak, lalu menyimpan dekret dan menyerahkannya kepada Yuda. Terima kasih, Raja, ujar Yuda yang menerima dekret. Dia mengernyit karena merasa sedikit tidak senang. Biasanya, orang yang memiliki kontribusi paling besar akan mendapatkan gelar terlebih dahulu saat pembacaan dekret. Ternyata, Yuda yang mendapatkan gelar terlebih dahulu, bukan Wira. Di dalam laporan, Yuda menuliskan dengan jelas bahwa strategi Wira yang membuat mereka memenangkan peperangan kali ini. Tanpa strategi Wira, kalaupun menambahkan 100.000 pasukan, Yuda juga belum tentu bisa mengalahkan Raja Tanui. Kenapa cara pemerintah memberikan gelar seperti ini? Setelah itu, para prajurit pun membahas hasil pembacaan dekret ini. Panglima Yuda diberi gelar Amangkurat. Kontribusinya begitu besar. Tentu saja dia diberi gelar Amangkurat. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Panglima Yuda diberi gelar Amangkurat. Ketika Panglima Dirga masih hidup, dia punya gelar Adipati Agung. Waktu itu, Panglima Yuda punya gelar Amangkurat Luhur. Setelah memberi Panglima Yuda gelar, seharusnya giliran Tuan Wahyudi. Kan, Tuan Wahyudi diberi gelar apa? Ya, pasti Amangkurat juga. Kalau di peperangan ini nggak ada Tuan Wahyudi, hasilnya nggak akan menjadi seperti ini. Benar, Tuan Wahyudi juga akan diberi gelar Amangkurat. Tapi, Tuan Wahyudi belum datang. Bagaimana ini? Paling-paling, nanti baru diterima. Namun, Kasim mengeluarkan 3 dekret, lalu membaca tanpa henti. Letnan Jenderal Herdian, Basuki, dan Chandra bertarung mati-matian saat kota diterobos. Raja memberi mereka jabatan Komandan Utara. Chandra tetap bertugas di perbatasan Loko. Sedangkan Herdian dan Basuki kembali ke ibu kota kerajaan untuk melapor. Terima kasih, Raja, seru Herdian, Basuki, dan Chandra. Mereka pun mengernyit sambil diam-diam mengeluh. Dari Letnan Jenderal menjadi Komandan, berarti naik 2 tingkat sekaligus. Tentu saja, mereka merasa senang. Akan tetapi, yang membuat mereka merasa tidak nyaman adalah mereka yang diberi gelar setelah Yuda. Bukan Wira. Apa pemerintah menganggap kontribusi Wira tidak bisa dibandingkan dengan mereka sehingga diberi gelar belakangan? Namun,
Yuda dan mereka bertiga menuliskan kontribusi Wira dengan jelas di laporan. Kenapa pemerintah tidak memberi Wira gelar? Kemudian, para prajurit berkomentar lagi. Ada apa ini? Bahkan ketiga letnan jenderal sudah diberi gelar. Kenapa Tuan Wahyudi belum? Benar. Berdasarkan kontribusi Tuan Wahyudi, Panglima Yuda pun mengakui seharusnya Tuan Wahyudi yang diberi gelar dulu. Mungkin karena Tuan Wahyudi belum datang. Kasim yang menyampaikan dekret juga nggak kenal dengan Tuan Wahyudi. Mana mungkin dia tahu Tuan Wahyudi nggak datang? Kita lihat saja nanti. Kemungkinan karena kontribusi Tuan Wahyudi terlalu besar. Jadi, pemerintah nggak mengikuti aturan dan memberinya gelar terakhir. Kasim melanjutkan pembacaan dekret. Setelah semua jenderal diberi gelar dan para prajurit diberi hadiah, Kasim mengeluarkan selembar dekret kerajaan lagi. Semua prajurit sudah menunggu. Kemudian, terdengar suara Kasim yang nyaring. Raja mendengar bahwa perbatasan Loko diterobos. Ada prajurit kerajaan Nuala yang dipaksa menyerah pada bangsa Agrel. Menurut aturan kerajaan Nuala, orang yang berkhianat harus mati dan 9 generasi keluarganya harus dimusnahkan. Bab 346. Seluruh prajurit pembelot berdiri dengan ketakutan. Kasim pengirim pesan melanjutkan. Untungnya, ada Amangkurat Yuda yang memohon belas kasihan untuk kalian. Kalian juga berjasa dalam pertempuran besar. Jadi, aku akan memberikan pengampunan untuk kesalahan kalian. Untuk sementara waktu, kalian tetap bertugaslah dalam militer. Jenderal akan menentukan tanggal pembebasan pakaian militer dan mengembalikan kalian ke tempat asal. Terima kasih atas pengampunan Raja. Semua prajurit pembelot tampak menangis. Wira ternyata tidak berbohong. Setelah memenangkan pertempuran besar, Raja memang akan mengampuni mereka. Usai menyimpan dekret kerajaan, Kasim pengirim pesan tampak mengepalkan tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Selamat, Amangkurat Yuda. Kamu dianugerahi gelar kebangsawanan Amangkurat." "Terima kasih, Kasim," ucap Yuda. Kemudian, dia mengernyit seraya berkata, "Apakah isi dekret sudah selesai dibacakan?" Kasim pengirim pesan mengulurkan tangannya sambil menjawab, "Sudah, layaknya disambar petir." Wajah para prajurit tiba-tiba berubah. Kegembiraan yang sebelumnya mereka rasakan tiba-tiba menghilang. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa merasa senang lagi. Yuda memegang dekret kerajaan dengan urat-urat tangannya yang tampak menonjol. Dia berkata, "Aku dan ketiga letnan jenderal sudah menyatakan prestasi Tuan Wahyudi dengan jelas. Kenapa istana nggak memberikan Tuan Wahyudi penghargaan?" "Maksudmu, Wira si cendekiawan itu?" "Ya," tanya Kasim pengirim pesan itu. Dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Awalnya, Yang Mulia ingin memberikan imbalan berupa pangkat pejabat tingkat ke-9 kepada Wira karena dia sudah berjasa atas pengungkapan rahasia pembuatan senjata. Tapi, setelah penasihat kiri membawa dia untuk menghadap Yang Mulia malah marah. Bahkan membatalkan pemberian pangkat pejabat tingkat ke-9 kepadanya." Timpal si Kasim. "Apa?" Yuda, Herdian, Basuki, dan Chandra yang mendengar ucapan Kasim dari jarak dekat sangat terkejut dan kesal hingga tubuh mereka gemetaran. Wira sudah berprestasi besar. Bukan hanya tidak menganugerahi gelar. Raja bahkan ingin merampas rahasia pembuatan senjatanya dan hanya memberi Wira pangkat pejabat tingkat ke-9. Bukankah ini sebuah penghinaan? Dalam sekejap, semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya menunjukkan ekspresi yang suram. Meskipun para prajurit tidak tahu detailnya, mereka juga tahu bahwa Wira tidak mendapatkan penghargaan. Mereka pun menekan amarah di dalam hati. Suasana di lokasi menjadi sangat tegang. Melihat situasi ini, Kasim pengirim pesan dan para pengawalnya pun bergegas ke pengadilan daerah. Ketika kota runtuh, Farhan yang bertahan dengan gigi saja mendapatkan penghargaan. Di dalam markas militer, suasana benar-benar suram. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa senang atas kenaikan pangkat ataupun penganugerahan gelar kebangsawanan. Para jenderal saling memandang dan tidak ada yang tahu harus berkata apa. Apa yang sebenarnya dipikirkan Raja? "Diam,"
Jangan membahas raja dengan sembarangan. Apakah kamu ingin mati? Bagaimana kita bisa memberitahu Tuan Wahyudi tentang ini? Setelah meraih kemenangan besar, kenapa istana nggak memberikan penghargaan kepada Tuan Wahyudi? Semua keuntungan diambil oleh kita. Aku merasa nggak pantas memperoleh kenaikan pangkat ini. Semua jenderal memiliki ekspresi yang muram. Chandra berkata, bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada Tuan Wahyudi? Raut wajah Yuda tampak serba salah. Kemudian, dia berkata, istana nggak menganugerahi gelar apapun untuk Tuan Wahyudi. Aku bahkan nggak berani menghadap dia lagi. Aku yang meminta dia untuk ikut berperang. Alhasil, aku dianugerahi gelar Amangkurat, tapi dia malah, Hais. Basuki meninju dadanya sendiri seraya berkata, aku merasa sangat tertekan sekarang. Ini benar-benar sulit untuk diungkapkan. Aku juga nggak tahu bagaimana cara menghadap Tuan Wahyudi. Tapi aku punya cara untuk melampiaskan emosi. Herdian menggertakkan giginya. Dia menceritakan perihal para keluarga bangsawan dalam kota yang bekerja sama untuk menindas Wira. Setelah para jenderal mendengarnya, mereka semua pun bergegas menuju penjara dengan aura yang sangat ganas. Termasuk Yuda. Melihat sekelompok orang dengan aura ganas itu, anggota keluarga Yumandi tampak sangat ketakutan. Banyu berkata dengan tegas, apa yang ingin kalian lakukan? Aku peringatkan. Kalian sebaiknya jangan macam-macam. Keluarga Yumandi memiliki hubungan dengan kabinet dan bisa menghubungi raja. Begitu mendapati bahwa dirinya tidak dianugerahi gelar kebangsawanan, Wira sontak merasa sangat lega. Dia sudah melihat terlalu banyak situasi seperti ini pada akhir zaman dinasti kerajaan dalam sejarah Atrana kuno. Orang jahat memerintah dan pahlawan sejati tidak dihargai. Misalnya, Panglima Dirga dalam era ini. Apa akhir yang diterima olehnya setelah berjuang untuk negara? Itu sebabnya Wira tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan istana dan menjadi pejabat. Dia bahkan takut untuk menerima penghargaan dari istana. Jika tidak, Wira akan dianggap melawan perintah bila menolaknya. Kini, setelah memenangkan pertempuran besar, dia sebenarnya juga mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Selama 3 hari ini, para keluarga bangsawan, keluarga besar, dan pejabat-pejabat datang untuk menebus properti mereka. Bab 347, koin perunggu, uang perak, uang emas, dan uang kertas langsung diangkut dalam jumlah besar ke rumah Wira menggunakan gerobak. Dengan modal rendah 3 miliar gabak, Wira telah menjual sebagian besar dari asetnya dengan keuntungan 40 hingga 50 kali lipat, yang melebihi ratusan miliar gabak. Masih ada banyak aset yang tersisa. Wira bisa dikatakan kaya mendadak. Kekayaan ini menjadikan Wira sebagai orang terkaya di kota pusat pemerintahan Jagabu. Bahkan bisa masuk dalam peringkat 100 teratas di kerajaan Nuala. Selain itu, Wira telah menguasai seluruh kupon garam dan kutipan garam di kota pusat pemerintahan Jagabu untuk tahun depan. Wira meminjamkan uang kepada pekerja di tambak garam Vika agar mereka dapat kembali memproduksi garam. Wira juga telah membuat peralatan yang dapat digunakan untuk menggali sumur sedalam 1000 meter, lalu diam-diam memberikannya kepada Wisnu dan adik-adiknya. Kini, tambak garam Vika telah sepenuhnya berada di bawah kendali Wira. Target Wira datang ke kota pusat pemerintahan Jagabu telah tercapai dengan sangat baik, bahkan melampaui ekspektasinya. Wira hendak pergi ke markas militer untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yuda dan yang lainnya, lalu kembali ke Kabupaten Uswal. Pada malam itu, Yuda malah datang ke rumah Wira dengan sejumlah jenderal. Tuan Wahyudi, kami sangat bersalah. Kami telah mengambil semua penghargaan yang seharusnya diterima olehmu. Begitu bertemu dengan Wira, Yuda dan para jenderal langsung berlutut di tanah. Bangunlah. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian menganggap Ka sebagai saudara? Tanya Wira. Setelah meminta para pasukan zirah hitam dan jenderal berdiri, Wira pun berkata sambil tersenyum. Kalau kalian benar-benar memahamiku, kalian seharusnya tahu bahwa aku nggak suka bersujud. Seandainya istana benar-benar memberikanku jabatan,
Aku harus bersujud kepada orang-orang di istana setiap harinya. Itu akan sangat membuatku merasa nggak nyaman. Hasil akhir seperti ini malah membuatku sangat bahagia. Lanjut Wira, Yuda, Herdian, Basuki, dan Chandra tampak tersenyum paksa. Tetapi merasa sangat sedih dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa Wira mengatakan itu untuk menghibur mereka. Dia sudah berprestasi begitu besar, tetapi tidak diberikan penghargaan apapun. Bagaimana mungkin Wira tidak merasa sedih? Sudahlah, jangan berekspresi muram lagi. Aku akan memberikan kalian sesuatu, ucap Wira. Dia melambaikan tangannya. Lalu pasukan zirah hitam pun menarik beberapa gerobak ke depan aula. Begitu gerobak dibuka, para jenderal tampak tercengang. Bayangan yang bersinar putih dan emas yang berkilauan tampak bersinar di bawah lampu dengan cahaya yang mencolok. Yuda mengernyit seraya bertanya, "Tuan Wahyudi, apa yang sedang kamu lakukan?" Herdian, Basuki, dan Chandra juga mengangkat kepala mereka dengan sangat penasaran. Ketika prajurit bangsa Agrel mendekat, aku membeli banyak properti di dalam kota dengan uangku. Saat itu, harganya masih murah. Setelah pasukan bangsa Agrel sudah pergi sekarang, nilai aset kembali naik jadi. Aku menghasilkan banyak uang dari sana. Jelas Wira, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirahasiakan. Wira melanjutkan, meskipun aku yang membuat rencana untuk pertempuran ini. Nyatanya para jenderal dan prajurit yang berjuang bersama dan mempertaruhkan nyawa untuk meraih kemenangan. Jadi, aku ingin membagikan sebagian uang ini kepada kalian semua. Tuan Wahyudi. Para jenderal mulai berlinang air mata dan merasa terharu. Meskipun istana tidak memberikan Wira penghargaan yang pantas, pria ini masih saja ingin membagikan keuntungan dengan mereka. Wira membagikan seraya berkata, "Yuda, kamu mendapatkan 5 miliar gabak. Chandra, Basuki, Herdian, kalian masing-masing mendapatkan 3 miliar gabak. Jenderal pendamping masing-masing mendapatkan 1 miliar gabak. Jenderal batalion mendapatkan 800 juta gabak. Komandan mendapatkan 600 juta gabak." Wira melanjutkan, untuk pasukan, prajurit yang tewas mendapatkan 10 juta gabak. Prajurit yang cacat mendapatkan 8 juta gabak. Prajurit yang terluka ringan mendapatkan 6 juta gabak. Prajurit yang selamat mendapatkan 5 juta gabak. Dan prajurit yang membelot mendapatkan 3 juta gabak. Sekelompok orang itu tercengang. Banyak jenderal berpangkat rendah yang bahkan menangis. Biasanya, sudah bagus jika seorang atasan militer tidak menahan uang prajurit. Bagaimana mungkin mereka akan berinisiatif untuk memberikan uang? Yuda tertegun sejenak. Lalu mengernyit seraya berkata, "Nggak bisa. Ini terlalu banyak. Kalau dibagikan ke semua prajurit, itu membutuhkan lebih dari 100 miliar gabak. Ini lebih banyak daripada kompensasi yang akan diberikan istana. Kalau sampai tersebar, kamu akan terlibat dalam masalah." Tuan Wahyudi. Para jenderal lainnya juga mengangguk setuju. "Ini bukan uang dariku," seru Wira. Dia menjelaskan dengan ekspresi serius. "Sebelum pertempuran besar, Panglima Yuda, kamu memberikanku 100 juta gabak. Letnan Jenderal Herdian, Basuki, dan Chandra, kalian memberikanku 30 juta gabak. Termasuk uang dari para prajurit yang disimpan oleh kalian. Kalian menyerahkan semua uang itu kepadaku. Lalu aku menginvestasikannya. Setelah menghasilkan keuntungan, aku mengembalikan uangnya kepada kalian. Apa hubungannya dengan kompensasi dari istana?" tanya Wira. Benar juga, Tuan Wahyudi. Perkataanmu sangat masuk akal. Uang ini adalah hasil dari investasi kami. Para jenderal itu segera memahami alasan di balik tindakan Wira. Yuda mengernyit sejenak, lalu mengangguk setuju. Alasan ini cukup masuk akal. Bukan hanya bisa membungkam istana, perhatiannya juga bisa teralihkan ke markas militer. Hal ini supaya tidak ada yang mencurigai uang yang dibagikan oleh Wira. Metode ini akan menguntungkan semua orang. Jika tidak, apabila ada yang meniru tindakan Wira ke depannya, berdasarkan sikap istana terhadap Wira, mereka pasti akan mempermasalahkan uang ini.
Setelah menjadi jenderal selama beberapa tahun, Yuda tahu jelas semiskin apa istana. Para jenderal pun pergi dengan hati yang penuh rasa syukur. Malam itu gerobak penuh dengan koin perunggu, uang perak, dan uang emas tiba di markas militer. Setiap prajurit menerima sejumlah uang yang sesuai dengan kontribusi mereka. Kediaman Darmadi juga mendapatkan kunjungan dari seseorang yang tidak terduga.